Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Estu Handayani, dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Untuk pertemuan ini, saya akan membahas mengenai otoritas, pengaruh, dan kekuasaan pemimpin. Di mana materi yang akan kita bahas berisi tentang konsepsi kekuasaan dan otoritas, proses yang mempengaruhi taksonomi kepemimpinan, dan perilaku yang mempengaruhi. Di sini kita akan lihat mengenai kekuasaan. Kekuasaan itu melibatkan kapasitas dari satu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak lain. Kekuasaan juga menjelaskan mengenai kapasitas yang absolut seorang agen untuk mempengaruhi dan perilaku atau sikap seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai target pada satu waktu tertentu. Terdapat beberapa aspek yang terlibat dalam kekuasaan. Kita bisa lihat ada 5 poin utama, yaitu target, potensi yang mempengaruhi, agen, cakupan, dan jenis dari kekuasaan. Kalau target, biasanya kekuasaan ini berjumlah satu atau lebih. Biasanya target yang ada dalam kekuasaan itu bisa berjumlah satu atau lebih. Kemudian juga potensi yang mempengaruhi kekuasaan itu adalah terdiri dari hal-hal atau peristiwa dan juga dari sikap dan perilaku. Kemudian untuk agennya, yaitu dapat merupakan individual, kelompok atau organisasi. Cakupan dari kekuasaan itu juga dapat bersifat absolut ataupun relatif. Jenis dari kekuasaan merupakan satu agen bisa mempengaruhi lebih banyak jenis kekuasaan dibandingin agen-agen lainnya. Selanjutnya adalah otoritas. Otoritas melibatkan hak, prerogatif, kewajiban, dan tugas yang berkaitan dengan posisi khusus dalam organisasi atau sistem sosial. Kemudian juga otoritas pemimpin biasanya meliputi hak untuk membuat keputusan khusus dalam organisasinya. Selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki wewenang langsung terhadap seorang target mempunyai hak untuk membuat permintaan yang konsisten dengan otoritasnya. Seseorang yang menjadi target itu memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Otoritas juga melibatkan hak agen untuk menerapkan pengendalian dalam berbagai hal seperti keuangan, sumber daya, peralatan, material, dan pengendalian yang merupakan sumber-sumber dari kekuasaan lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi otoritas, yaitu komitmen, kepatuhan, dan perlawanan. Untuk komitmen, menjelaskan hasil di mana seorang target secara internal menyetujui keputusan atau permintaan dari agen dan memberikan dukungan penuh untuk melaksanakan apa yang menjadi permintaan atau mengimplementasikan keputusan secara efektif. Untuk beberapa tugas yang sulit, komitmen umumnya merupakan hasil yang paling berhasil dari perspektif agen-agen yang melakukan usaha untuk mempengaruhinya. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan atau compliance. Istilah kepatuhan menjelaskan hasil di mana target bersedia melakukan atau melaksanakan apa yang agen inginkan, namun lebih didasarkan pada rasa apatis daripada rasa antusiasme dan hanya memberikan sedikit dukungan. Agen juga telah mempengaruhi perilaku seseorang target tetapi tidak terhadap sikapnya.
Jika terdapat target, maka target tersebut tidak merasa yakin bahwa keputusan atau tindakan yang diambil adalah hal terbaik yang harus dilakukan atau tidak akan efektif untuk mencapai suatu tujuan. Atau juga untuk tugas yang sulit dan kompleks, kepatuhan akan menjadi hasil yang tidak selalu berhasil dibandingkan dengan adanya komitmen. Tetapi untuk tugas-tugas rutin dan sederhana, kepatuhan dapat terjadi karena dibutuhkan oleh para agen untuk mencapai tujuan dan suatu tujuan. Yang terakhir adalah perlawanan atau resisten, di mana seorang target menentang proposal atau permintaan. Jadi bukan hanya untuk tertarik saja, tapi juga harus efektif berusaha untuk menghindari dan untuk menjalankan sistem tersebut. Seorang target akan memberikan respon dengan cara membuat alasan mengapa permintaan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian juga berusaha melakukan pendekatan kepada agen untuk membatalkan atau mengubah permintaan. Kemudian meminta orang yang memiliki otoritas lebih tinggi untuk mengesampingkan permintaannya agen. Kemudian yang keempat, menunda orang yang dengan harapan agen akan melupakan permintaan tersebut. Kemudian juga terdapat berpura-pura taat namun berusaha melakukan sabotase tugas. Kemudian menolak melaksanakan perintah. Itu adalah perlawanan yang mempengaruhi otoritas. Seorang target akan memberikan respon dalam cara, yaitu membuat alasan mengapa permintaan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian berusaha melakukan pendekatan kepada agen untuk membatalkan atau mengubah permintaannya. Kemudian yang keempat adalah kemudian yang ketiga adalah meminta orang yang memiliki otoritas lebih tinggi untuk mengesampingkan permintaan agen. Yang keempat adalah menunda tindakan dengan harapan agar agen akan melupakan permintaan tersebut. Yang kelima adalah berpura-pura taat namun berusaha melakukan sabotase tugas. Yang keenam adalah menolak melaksanakan permintaan. Jadi sebenarnya target ini bisa kita kolaborasikan antara otoritas dan kekuasaan. Taksonomi kekuasaan menurut French dan Revan tahun 1959 dapat kita lihat dalam beberapa bagian, yaitu adanya reward power, ada coercive power, ada legislative power, kemudian juga ada expert power dan reference power. Kita bahas satu-satu ya. Untuk reward power, di mana para target harus patuh terhadap perintah untuk memperoleh penghargaan yang dikendalikan oleh agen. Kemudian ada coercive power, di mana target patuh terhadap perintah untuk menghindari hukuman yang dikendalikan oleh agen. Selanjutnya adalah legitimate power, di mana para target patuh karena mereka percaya bahwa agen memiliki hak untuk memerintah dan seorang target berkewajiban untuk mematuhinya. Selanjutnya adalah expert power, di mana para target harus patuh karena mereka percaya bahwa agen memiliki pengetahuan khusus mengenai cara penyelesaian suatu pekerjaan. Dan sebagai penutup adanya reference power, di mana para target patuh karena mereka mengagumi atau mengenal agen dan ingin
mendapatkan persetujuan dari agen. Dapat kita lihat tipe kekuasaan dan respon dari anggota bawah. Yang pertama adalah tipe kekuasaan adalah coercion. Jadi respon bawahnya itu adalah perlawanan. Kemudian adanya reward. Respon bawahnya itu adalah kepatuhan. Kemudian legitimate-nya adalah kepatuhan juga, jadi resmi. Untuk yang respon bawah, tipe kekuasaan untuk yang expert. Kita jangan di baris respon bawah, tetapi kita lihat adanya komitmen pada tipe kekuasaan yang expert. Kemudian juga tipe kekuasaan referen, ini sama dengan expert, adanya komitmen untuk mencapai kekuasaan atau mencapai keberhasilan. Terdapat beberapa sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi, kita dapat lihat ya. Jadi ini ada 3 kotak, yang mana hasil dari ketiganya itu untuk menghasilkan atau mencetuskan ide kekuasaan dalam organisasi. Dimana misalkan pada pelaku atau aktor kekuasaan yang terdiri dari legitimasi, imbalan, paksaan, keahlian, karismatik, referen, informasi, dan koneksi atau inform. Koneksi atau nepotisme. Kemudian karakteristik orang yang dipengaruhi sumber-sumber kekuasaan itu adalah kepribadiannya terlebih dahulu. Kemudian yang paling mudah adalah dari jenis kelamin. Kemudian juga yang paling mudah adanya dari budaya atau tradisi. Jadi ini adalah sumber-sumber yang sangat sensitif, yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Untuk situasi lingkungan terdapat ketidakpastian, kemudian kemampuan faktor pengganti, keterpusatan, pengendalian informasi, pengendalian atas sumber, dan pengendalian atas keputusan. Dari ketiga bagian ini akan mengerucut masuk ke dalam kekuasaan dalam organisasi. Ada beberapa taktik kekuasaan, yaitu cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber-sumber kekuasaan menjadi sumber atau tindakan yang spesifik. Kita lihat tanda panah ke atas dan ke bawah, di mana tanda panah yang ke bawah merupakan kekuasaan yang tidak populer, sedangkan yang ke atas adalah paling populer. Kita bisa lihat dulu. Kita ambil tengah-tengahnya adalah persahabatan. Persahabatan kita dapat lihat makin tinggi, yaitu adanya koalisi, adanya penalaran, dan adanya ketika mengajar mempengaruhi asisten. Sedangkan kalau koalisi ke bawah itu adanya persahabatan, tawar-menawar, ketegasan, otoritas atasan. Kita bisa lihat juga untuk ketika manajemen mempengaruhi bawahan, ini yang paling populernya adalah penalaran sama ya, kemudian adanya ketegasan dan persahabatan. Untuk yang kurang populer ketika manajemen mempengaruhi bawahan dapat kita lihat dari koalisi, adanya tawar-menawar, otoritas atasan, dan adanya sanksi. Dapat kita simpulan dari bahasan otoritas dan kekuasaan, di mana kepemimpinan sebagai proses yang mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian juga kesuksesan seorang pemimpin didasarkan pada pribadi dan sifat yang ditetapkan kepada setiap masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah seorang pemimpin yang baik biasanya menggunakan kekuasaan dalam setiap kegiatan dan menjaga tingkah laku yang meminimalkan perbedaan dan menghindari benturan-benturan terhadap teman kerja dan bawahannya, serta
serta adanya pemimpin atau sebaliknya pemimpin yang arogan, yaitu manipulasi dan mau menang sendiri serta tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi kita bisa ambil contoh-contoh yang baik dan kita buang contoh-contoh yang buruk. Jadi kita jangan sampai menjadi pemimpin yang arogan, kemudian jadi pemimpin yang dapat manipulasi anggotanya atau organisasinya, atau menjadi pemimpin yang hanya bisa menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Demikianlah pembahasan dari materi ke-7. Sebenarnya kita ada diskusi kelompok, yaitu kepemimpinan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tapi karena dilakukan dengan pembelajaran online, maka diskusi kelompok ini akan saya pending terlebih dahulu. Demikian pemaparan materi 7 yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.